Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita dalam kali ini sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan baca doa. Tapi sebelumnya ada satu informasi, mungkin ini kami mengajak kepada jemaah sekalian atas kejadian kebakaran di pondok pesantren Darul Hikmah di tempat Kiai Fakri. Kami mengajak kepada jemaah yang mungkin ingin berdonasi untuk pembangunan kembali pondok putra Darul Hikmah. Mungkin nanti bisa menghubungi kami, nanti akan kita kumpulkan, dan nanti kalau sudah terkumpul nanti kita akan salurkan ke pondok pesantren Darul Hikmah. Itu aja tambahan informasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati faya rabbi ma'dini bi sirri hurufihi wa nawwi bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa nawwi bihi qalbi wa sam'i wa qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulama irasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa dhalihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syariati sholihin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa
walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, asatidah, jamaah, jamiah, mushola al-muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman. Dengan kenikmatan iman yang Allah tanamkan di dalam jiwa atau sanubari kita tergerak jiwanya. Ketika mendengar suara azan, tergerak jantung. Karena Allah sangat benci kepada orang-orang yang idza sami'al adzan la yajibul jamaah. Dikasih nafas, dikasih nikmat panjang umur, ribuan bahkan jutaan nikmat Allah kasih. Tapi ketika dipanggil idza sami'al adzan, ketika ia mendengar suara azan, la yajibul jamaah, tidak datang, tidak tergerak untuk jamaah. Karena tidak tergerak jiwanya datang memenuhi panggilan Allah, di rumah pun dia tarihus sholat, meninggalkan sholat. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian Allah pun sangat benci kepada orang-orang yang diberikan titipan oleh Allah, ya termasuk nikmat juga. La yarju zakat min malihi, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kekayaan, namun la yarju zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Min malihi, dari harta benda yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Sofi, Pondok Pesantren Darul Fuqaha dalam musibah. Ya semua atas kehendak Allah. Kulla yusibana ila ma qadara lana. Kalau di dalam jiwa kita ada keimanan, ada rasa cinta kita kepada Allah, kita yang dititipkan harta benda oleh Allah, pasti harta benda itu akan kita jalankan di jalan Allah. Apa di antaranya? Tadi donasi, mewakafkan uang kita untuk pembangunan pesantren, itu akan mengalir pahalanya. Jadi layak berjuz zakat min malihi, orang yang diberikan titipan, diberikan kekayaan, dia tidak mau mengeluarkan kewajibannya yakni zakatnya. Kalau yang wajib saja enggak, apalagi yang sunatnya. Dan yang ketiga, yang hal yang sangat dibenci oleh Allah ialah kaulan ulama, orang yang tidak suka mendengarkan perkataan ulama, duduk di majelis ilmu enggak semua, padahal menuntut ilmu hukumnya wajib. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Tahu semua hukumnya, tapi untuk datang memenuhi kewajiban kadang berat. Kenapa? Karena tidak mau memaksakan diri, ia mengikuti hawa nafsunya. Kalau manusia masih mengikuti hawa nafsunya, akan semakin jauh dari Allah. Maka bersyukur pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Tergerak hati kita ibadah kepada Allah. Duduk di majelis ilmu pun karena Allah. Karena usia-usia kita mau kemana lagi kalau tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Kita hanya berbanyak amal.
Amal itulah nanti yang akan mendampingi kita, membawa kita sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat. Makanya kata Rasul, an Anas bin Malik anak Nabi alaihi sholatu wassalam, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, beliau berkata, yanba'ul mayyita salah satu, yanba'u manut ngikut mendampingi al-mayyita ini salah satu 3 hal. Kata Rasulullah, ada 3 hal ketika ruh sudah meninggalkan jasad seseorang, dia sudah menjadi mayyit, itu didampingi. Namun kata baginda Rasulullah, dari 3 hal itu yarji'u isnani, yang 2 kembali, tidak mendampingi lagi, tidak menjaga. Wayaqo ma'ahu wahidun, wayaqo, dan tetap aku bersama dengan mayyit, wahidun, 1 hal. Dari 3 hal ini yang 2 kembali, gak menjaga mayyit, gak dampingi, hanya 1 nanti yang dampingi. Apa 3 hal yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Yang ba'uhu, 3 hal yang mengikuti mayyit, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta bendanya, wa amaluhu, dan juga amalnya. 3 hal ini akan mendampingi mayyit. Yang 2 kembali, apa yang 2 itu yang kembali? Wayarji'u, dan kembali. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Kalau seseorang meninggal dunia, keluarganya itu terus mendampingi sampai dimandikan, dikafani, ikut nyolati keluarganya, sampai dampingi masuk ke dalam TPU. Namun ketika dimasukkan ke dalam liang lahat sudah ditutup, tidak ada keluarganya yang mau namanya di kuburan. Pasti balik kembali. Secinta apapun. Maka di sini bagaimana caranya agar keluarga kita itu bisa membantu kita ketika kita sudah meninggal dunia? Di keluarga kita dengan ilmu agama. Ajarkan Al-Quran, ajarkan ilmu agama, agar tahu kewajiban-kewajiban nanti seorang anak kepada orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, anak ini akan mendoakan orang tuanya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, awwalidin sholihin yad'ulah. Tapi kalau tidak diajarkan ilmu agama, tidak tahu kewajiban pada orang tuanya, orang tuanya meninggal, pulang, ya sudah. Yang kedua, wamaluhu, harta benda. Kita hidup di dunia boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi usahakan jiwa kita itu selalu ingat kepada yang punya dunia, yaitu Allah. Jangan sampai kita terlena dengan sesuatu, lupa kepada yang menciptakan sesuatu, yaitu Allah. Kita mencari dunia, sudah kita kumpulkan, yang meninggal dunia. Kalau zamannya Rasulullah, abdul, budak itu dulu dibeli. Kalau majikannya meninggal, dampingi, majikannya dimasukkan ke dalam liang lahat, budak ini balik lagi, ini harta. Kalau sekarang kita beli mobil, beli motor, beli apa pun yang mewah, dipakai sama anak yang antar kita ke TPU. Ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak ada yang ikut harta, dibawa oleh ahli warisnya. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, bagaimana caranya agar harta benda kita nanti menjadi syafaat bagi kita, menjadi penolong bagi kita. Tadi dengan donasi, dengan sedekah, dengan mewakafkan sebagian harta
akan jadi penolong amal kita. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya Rasulullah mewajibkan al-wajibu wa ma yusabbu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berdosa orang yang tidak mau menuntut ilmu. Dosa-dosa itulah yang menjadi penyebab jiwa kita gak tenang, selalu tersiksa. Setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, keluarganya kembali, harta bendanya kembali, bukan dipakai oleh ahli warisnya, diambil oleh ahli warisnya. Wayakko ma'ahu wahidun atau amalu, yang tetap mendampingi mayit nanti, mendampingi kita ketika kita sudah disambut oleh malaikat Israel. Amalu, amal kita, amalnya. Duduk di majelis ilmu, kebaikan dari amal ini akan mendampingi kita. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita amalkan, amal itu akan mendampingi kita. Maka orang-orang yang kesadarannya terbuka, dia selalu ingat Allah, dia akan semangat, senang, bahagia mencari bekal untuk nanti, amal untuk nanti. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin. Bersyukur dalam setiap keadaan. Pasti ditambah-tambahkan orang bersyukur, tambah tenang, tambah tentram jiwanya. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Nanti masih pukul 5. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang selalu bersyukur kepadanya. Sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat dan yang berbahagia. Setelah Ramadan, Syawal, ini bulan Dzulqa'dah, alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali, duduk bersama di majelis ilmu. Sehebat apapun ibadah kita, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi, sila itu artinya menjaga hubungan. Rahimun atau rahimah itu tali kasih sayang, menjaga hubungan tali kasih sayang. Kalau ada orang yang senang ibadah, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia terputus rohimi, putus tali silaturahminya dengan kerabat atau tetangga, ya ampun. Ibadah kita selama ini di hadapan Allah itu nilainya nihil. Karena orang yang dekat dengan Allah tetap merasa cinta di dalam jiwanya kepada Allah, maka dia akan cinta kepada ciptaan Allah. Makanya di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami itu cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad, baru Khotir Rohimi, bab neraka putusnya silaturahmi. Beliau cerita ada seorang hamba, dia diberikan kekayaan oleh Allah dan namanya Abdullah. Abdullah itu mau melaksanakan ibadah haji, sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, mau memasuki bulan Dzulhijjah.
Ketika beliau dengan istrinya mau melaksanakan ibadah haji, beliau membawa dinar atau dirham secukupnya. Ternyata masih lebih ini dinarnya Abdullah. Beliau mau menitipkan kepada saudaranya. Ini masih ada 10.000 dirham mau saya titipkan ke siapa? Dia tafakur berpikir. Dia ingat dengan salah satu sahabat baiknya. Sahabatnya si Fulan ini rajin ibadah. Orangnya jujur. Orangnya amanah. Sehingga Abdullah datang ke rumahnya Fulan, sahabatnya orang yang ahli ibadah, yang jujur dan juga amanah. Beliau datang silaturahmi, menyampaikan maksud dan tujuannya. Wahai Fulan, saya besok mau berangkat ibadah haji. Saya sudah membawa dirham secukupnya. Ini kami titipkan dirham 10.000 dirham pada nanti setelah saya pulang ibadah haji, nanti saya ambil kembali. Saya tahu kau orang yang amanah, kau orang yang jujur, kau orang yang ahli ibadah. Maka saya titipkan ini dinar kepada uang ini kepadamu. Nah, ya Allah, baik wahai Abdullah, ya wahai Abdullah. Pulang Abdullah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu diceritakan kemudian Abdullah nangisnya berangkat haji. Setelah selesai melaksanakan rukun-rukun haji, wajib haji, sunnah haji, sudah selesai hukum, selesai semuanya, pulang. Ketika pulang ke rumahnya, beliau mendapat khabar, informasi bahwa sahabatnya si Fulan yang dititip uang 10.000 dirham atau dinar sudah meninggal dunia. Ketika mendengar khabar ini, informasi ini, Abdullah nanya sama keluarganya, nanya sama adiknya, apakah kau tahu atau dititipi uang atau dirham atau dinar 10.000 dinar sebelum saya melaksanakan ibadah haji, saya titip 10.000 dinar kepada si Fulan sahabatku. Kau sebagai perangkatnya, apakah kau tahu di mana si Fulan menyimpan dinar sebelum meninggal? Lah ya Abdullah, tidak, saya tidak tahu wahai Abdullah. Keluarga kandungnya satu kandung itu ditanya gak ada yang tahu. Nanya pamannya, uangnya, bibinya, semua ditanya gak ada yang tahu. Akhirnya Abdullah pulang sambil tafakur mau nanya ke siapa lagi, datang ke ulama. Ketika datang ke ulama, beliau menceritakan semuanya kepada ulama. Waktu saya mau berangkat haji, saya titip sama si Fulan sahabat. Dia amanah, jujur, ahli ibadah, 10.000 dinar. Pas pulang haji, dia meninggal dunia. Bagaimana ini wahai Syekh? Kata ulama tadi, wahai Abdullah, coba kau datang ke Mekah. Kalau dinar dirham masih di Mekah. Kau datang kembali ke Mekah, kau qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud di sana. Tahajud itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dibutuhkan. Orang yang mau melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah, hajat itu sebenarnya tidak pernah. Karena yang namanya sholat malam itu gak ada yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Makanya
Zamzam, kau panggil nama temanmu. Kalau dia menjawab panggilanmu, dia tergolong ketika meninggal dunia dalam keadaan ahlul khair, orang yang selalu melakukan kebaikan, meninggalnya dalam keadaan baik, dan di alam barzakh mendapatkan kebaikan atau berada di taman surga ya Allah. Kemudian kamu tanya, taruh di mana dirhamnya? Taruh di mana 10 dirham itu? Tapi kalau tidak ada jawaban di 10 Zamzam, sahabatmu tergolong orang yang ahli su, orang yang suka melakukan keburukan dan dia dibenci oleh Allah. Karena yang memerintahkan seorang ulama, beliau dulu sendirian, beliau bermalam di Mekah, dia mulai di Mekah. Sepertiga malam beliau setelah selesai sholat di rumah berdoa, jalan menuju sumber Zamzam. Ketika sampai di depan sumber Zamzam, beliau memanggil temannya yang bulan. Menunggu, tidak ada jawaban. Dipanggil lagi, ya bulan, tidak ada jawaban. Sampai 3 kali dipanggil oleh Abdullah, itu tidak ada jawaban. Abdullah berpikir, bulan ini temanku semasa hidupnya dia rajin ibadah. Saya menyaksikan dia orang yang jujur, dia orang yang amanah. Gak mungkin kalau bulan temanku ini orang yang meninggal keadaan tidak baik dan mendapatkan murka Allah. Karena saya menyaksikan dia orang baik dan ahli ibadah. Karena penasaran dipanggil lagi, ya bulan, hai bulan, tidak ada jawaban. Sampai dipanggil 3 hari lagi tidak ada jawaban. Beliau berpikir, tak mungkin temanku itu orang yang meninggal keadaan tidak baik dan dapat murka dari Allah. Akhirnya beliau kembali lagi. Setelah dari Mekah, beliau kembali lagi ke rumahnya. Pagi hari menghadap pada bulan, menghadap pada gurunya. Diceritakan oleh saya sudah melaksanakan apa yang kau sampaikan. Saya yang mulai seperti jam malam. Setelah itu saya berpikir, berdoa, saya menuju sumber Zamzam. Saya panggil di depan sumber Zamzam, tidak ada jawaban. Sahabat tidak menjawab. Sampai 3 kali tidak menjawab. Sampai 3 kali lagi tidak menjawab. Apa yang kau sampaikan terlihat di dalam pikiran dan benakku. Gak mungkin kalau si bulan sahabatku orang yang rajin ibadah, orang yang baik, orang yang amanah, dia itu meninggal dalam keadaan ahli sudah dapat murka dari Allah. Karena saya menyaksikan oleh saya. Kata ulama tadi, wahai Abdullah, kalau kau penasaran, coba sekarang kau datang ke Yaman. Di Yaman itu ada Birbul Barbul, sumur Barbul. Sumur yang mana sumur itu bagian daripada pintu-pintu nerakanya Allah. Kalau kau datang ke Yaman, sahabatmu ada di Barbul, menjawab apa yang kau tanya, berarti temanmu si bulan memang mendapatkan murka dari Allah. Makin penasaran aku. Gak mungkin sahabatku saya menyaksikan dia orang yang jujur, dia orang yang ahli ibadah, dia orang yang selalu takwadu kepada Tuhannya. Gak mungkin
mungkin kayaknya ada di Barbu. Karena penasaran akhirnya berangkat ke Yaman. Sampai di Yaman bermalam, tanya sama warga setempat, di mana ada sumur namanya sumur Barbu di sini. Oh, di sebelah sana Pak Abdullah. Beliau inap malam hari, memang beliau di Yaman. Setelah sepertiga malam beliau sholat, berzikir, berdoa, jalan kaki beliau menuju sumur Barbu. Setelah jalan kaki agak jauh sampailah di sumur Barbu. Di depan sumur Barbu dia panggil, ya bulan. Langsung jawab, ya Abdullah. Kaget Abdullah. Abdullah terdiam, gak mungkin bulan sahabat orang yang ahli ibadah ada di sumur Barbu. Yang mana kata ulama, kata guru saya, kalau ada di sumur ini tergolong dia orang-orang yang mendapatkan surga Allah, tergolong orang-orang yang ahli sunnah. Kemudian bertanya dalam keadaan batin yang bertanya-tanya, wahai bulan, 10.000 dinar yang aku titipkan ketika aku melaksanakan ibadah haji. Aku bulan mendengar kabar informasi kau meninggal dunia. Kau titipkan ke siapa? Ada jawaban, ya Abdullah, 10 dinar uang kau yang kau titipkan aku kubur di belakang rumahku. Pada saat aku sakit, aku mau titipkan kepada adikku, takut adikku gak aman. Aku mau titipkan ke saudara abangku, takut gak aman. Aku titipkan lagi ke kerabat-kerabatku, aku berpikir takut gak aman. Maka 10.000 dinar punya kau aku kubur ada di belakang rumahku. Kau ambil. Kemudian bertanya kembali Abdullah, ya bulan, kenapa kau ada di Birul Barbu? Kenapa kau ada di sumur ini? Kata saya, guru saya ulama yang menjelaskan kalau kau ada di sumur ini berarti kau mendapatkan murkanya Allah. Pikiran dan batin saya gak yakin kalau kau mendapatkan siksa dari Allah, karena saya menyaksikan kau orang yang ahli ibadah, kau orang yang baik, kau orang yang jujur, kau orang yang amanah. Kok kamu ada di Birul Barbu? Si bulan itu terdiam. Kemudian menyampaikan, ya Abdullah, wahai Abdullah, apa yang kau lihat semasa aku ada di dunia benar. Aku rajin ibadah. Aku berusaha menjadi orang yang jujur, amanah. Yang membuat berkah Allah, saya itu punya adik perempuan. Dia berumah tangga, dan adikku diuji oleh Allah dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Tiap hari dia selalu minta kepada saya. Lama-kelamaan saya bosan, akhirnya saya jauhi adikku. Saya putuskan kalau dia berrohim, saya putuskan tiap kali silaturahim dengan adik perempuan. Ini yang membuat Allah murka kepadamu. Ini yang membuat Allah marah kepadamu. Sehingga semua amal ibadah yang aku lakukan di hadapan Allah nihil dan diterima oleh Allah karena Allah murka kepadamu. Kami menyadari saat ini adikku dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Itu bukan keinginan dia. Dia sudah usaha, dia sudah ikhtiar, dia sudah berdoa. Tapi memang itu kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, kenapa kami benci kepadanya? Kenapa kami putuskan tali silaturahmi kepadanya? Kami mengikuti hawa nafsu kami. Kami putuskan tali silaturahmi dengan adikku. Ini yang membuat Allah murka dan marah.
sehingga aku ada di biru kabut atas kabut ini wahai Allah. Hikayat ini ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, bab Qatibur Rahim memutus tali silaturahmi. Itu banyak bab cerita-cerita tentang memutuskan tali silaturahmi. Nah, bersyukur pada malam hari ini kita bisa bermuajalah di majlis ilmu bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senang bersilaturahmi. Amin. Selama kita hidup di dunia, ya walana buat aku bisa ini nalmau. Walana buat aku dan uji ingsun kuming sirokabe. Aku uji kalian semuanya. Tidak ada manusia yang tidak diuji dalam hidupnya. Walaupun dulu baru, kerja baru, apa baru, ujiannya berbeda-beda. Dan tetap laikan di Allah bernafsa bila usaha. Ujiannya sesuai dengan kondisi iman kita, sesuai. Dan kita pasti mampu. Bisa ingin melawan sesuatu dengan sesuatu. Allah menguji hambanya dengan sesuatu. Dari diri, keluarga, ekonomi, semuanya pasti diuji. Dengan ujian-ujian sesuatu yang Allah datangkan minal khawfi terhadap muncul rasa takut di dalam jiwa kita. Kadang-kadang rasa gelisah di dalam kolbu kita. Tapi kata Allah, wabasiri sobiri, bahagia bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana cara menghilangkan kegelisahan, rasa takut dengan ujian-ujian dunia yang terus Allah datangkan dalam hidup kita? Para nabi sebelum kita, para rasul sebelum kita, semuanya diuji oleh Allah. Beliau kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Yang paling banyak diuji adalah Nabi Ayub. Dari dirinya, dari keluarga, harta benda, diusir tetangga kanan kirinya. Kurang apa ujian Nabi Ayub? Diberikan kekayaannya diambil menjadi orang yang miskin. Anak-anak yang sudah lucu banyak meninggal dunia semua. Allah turunkan penyakit sehingga membusuk seluruh anggota tubuhnya. Istri-istrinya banyak yang meninggal, kata Nabi Ayub. Semakin membusuk dimakan oleh ular, jijik tetangga kanan kirinya diusir Nabi Ayub. Sampai istrinya yang setia bilang, ya Rasul, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah Ayub, engkau ini seorang nabi, engkau seorang rasul. Minta sama Allah, pasti permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi Ayub alaihi salam, wahai istriku, Allah sudah memberikan ribuan jutaan nikmat kepadamu. Masih diberi nafas, masih diberikan nikmat, bisa melihat alam semesta yang alaihi ayati. Kami sudah bersyukur kepada Allah. Lalu saya minta sama Allah, semua yang terjadi dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, ekonomiku, anak-anakku, itu semua bukan keinginanku, tapi ini adalah keinginan dari Allah. Kalau ini keinginan dari Allah, kewajiban kita sebagai abd, sebagai hamba adalah senang dengan apa yang Allah inginkan, agar Allah senang kepada. Bertubi-tubi ujian Allah datangkan kepada Nabi Ayub, tapi makin tenang. Bagaimana caranya agar kita itu tenang menghadapi ujian-ujian dunia yang Allah datangkan,
sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Di dalam kitab As-Sohihul Ibad ada salah satu keterangan, salah satu nasihat, ada 3 perkara yufrokul ususu yang bisa menghilangkan rasa gelisah, rasa takut, rasa yang mana jiwanya tersiksa. Apa 3 hal ini yang bisa menghilangkan rasa takut, gelisah atas ujian-ujian dunia yang terus Allah datangkan dalam hidup kita? Al-awwalu atau awwaluha dzikrullah, zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan, maka kita akan menyadari akan selalu diingatkan oleh Allah dan Dia Maha Tahu bahwa setiap kejadian yang muncul di dalam kehidupannya itu bukan keinginannya, bukan keinginan kita. Tidak ada manusia yang pengen hidupnya sengsara, ekonomi yang murah, rumah tangga yang berantakan, tidak ada. Itu adalah kehendak dari Allah. Dengan zikir Allah terus menerus, kita akan selalu ingat ini dari Allah, ini keinginan Allah. Kalau ini dari Allah dan keinginan Allah, kewajiban kita adalah wayardo dikodomi, ridho dan senang dengan apa yang Allah datangkan agar Allah ridho kepada kita. Sudah bisa ya, nanti dilanjutkan bulan depan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat iman oleh Allah, sehingga kita bisa istiqomah dalam keadaan apapun. Kita selalu bersandar kepada Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiqina karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yabina hamdika bimasidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal lati ya Rasulullah. Allahumma ja'alna wabil khusus bihadal majlis ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Quran wa min ahli ibadah wa min ahli dzikir wa min ahli sedekah wa min ahli salat jamaah wa min ahli silaturahim wa min ahli istiqomah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli dzalika ala kulli syai'in qadir. Allahumma fatina wa taqabbal minna ya Allah wa bil khusus bihadal majlis ya Allah. Ta'alina amman la ilaha illallah wa fatataha ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah wa tunawwir qulubana bi la ilaha illallah wa aqidana bi la ilaha illallah wa tumitana bi la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah Kabil akhirat yang sangat waqina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami punya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.